Mantan seorang narapidana Lapas Kosambi Cirebon, Ahmad Budi Permadi, bercerita mendapat curhatan dari ketujuh kasus pembunuhan Vina dan Eki waktu masih satu lapas di Lapas Kosambi Cirebon. Ini di dalamnya saya ketemu dengan para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masuk pada tahun 2016, dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping masif, dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya sebagai untuk memotivasi hidup. Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa, dan di situ dan memberikan pengarah-pengarah bahwa saya asli hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar, jangan sampai muncul masalah baru, selalu marah seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi, pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Atau ya mereka ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. Yang ketujuh orang itu. Nah, saya bilang, loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat, sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan, di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Artinya digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa dia jangan ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah ke orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Selesai itu ya kemudian udah sembuh baru persidangan. Nah yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya, pengacara itu tidak ada pembelaan, dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya maka tidak ada jadi kerusuhan, landai-landai saja persidangan. Ya, yang kasihan adalah mereka-mereka yang memang terdakwa sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur, maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi hanya pada salah tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Nyampe Polres selesai kan. Dia pengakuan salah satu narapidanya itu namanya Sudirman ya. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit, disetrum, dipukulin, diapain. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya, sama petugas melakukan seperti itu. Oh, suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Maka karena dia secara fisik memang lihat fisiknya juga sangat lemah, orangnya sakit-sakitan, dan yang kedua kurus, dia udah nggak tahan, maka dia akuin, dan semua para pengakuan itu mengatakan hal yang sama.